Bapak-bapak juga kita lanjutkan ya pertemuan kali ini masih membahas tentang modul berapa Bu? Pak? 3. Yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Masih di sesi yang ketiga yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sekarang saya akan meminta ibu bapak yang ada di sini kita bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 saya berikan ini. Ini juga kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 nanti di situ saya berikan pertanyaan. Yang pertama adalah apa jenis makanan yang bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Pertanyaan keduanya, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Tolong silakan didiskusikan dan tolong hasil diskusinya dituliskan di situ ya Pak, Bu, kelompok 1. Untuk kelompok 2 pertanyaannya, apakah tambahan gizi? Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Dan yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Silakan berdiskusi, saya berikan waktu 1 menit. Hasilnya ditulis di situ ya Bu. Pak. 1 sayuran. Silakan saya minta perwakilan dari kelompoknya untuk ke depan. Mari. Silakan Pak di sini. Hasil diskusinya bagaimana Pak? Diskusinya apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Ya. 1 sayuran. Sayuran, 2 tempe tahu. Tahu tempe. Ini sama aja ya. 3 daging atau ikan. Nah, keempat buah-buahan. Nah, buah-buahan. Yang keduanya Pak? Yang keduanya, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi, yaitu motivasi hidup sehat. Motivasi, apa motivasinya? Dukungan makanya. Ya. Memberikan semangat hidup sehat. Yang kedua, membantu pekerjaan rumahnya. Cekap manawnya. Terima kasih Bapak, Pak Diki ya dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan kita bahas satu persatu. Tadi katanya jenis makanannya sudah disebutkan di sini, sayuran, tahu, tempe, daging, ikan, buah-buahan. Ada pendapat yang lain mungkin dari kelompok 1 mau menambahkan atau nggak cakap ya Bu agak? Cekap Pak. Ibu tadi apa ya Bu ya? Pertanyaan kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Katanya motivasi hidup sehat dan membantu pekerjaan rumahnya mungkin ya di rumahnya. Ada tambahan yang lain mungkin kelompok 1. Dukungan apa yang bisa diberikan? Memasarkan makanan bergizi Ya, membantu memberi makanan gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Dia. Sekarang hasil diskusi kelompok 2, silakan dibacakan. Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Tablet tambah darah, susu, vitamin dan kalsium. Iya, terima kasih. Yang kedua nate, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Memberi semangat, menemani ibu hamil makan, membuatkan makanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Tablet tambah darah, betul ya Bu ya? Ya, yang kedua susu. Oh, ini susu ibu hamil bisa ya. Sebenarnya susu ibu hamil bisa atau susu biasa pun itu bisa, susu yang lainnya ya. Terus yang ketiga vitamin dan Kalsium. Oh, ini kalsium, sumber kalsium yang bukan dari makanan mungkin ya Bu ya. Obat Bu yang dari bidang. Ya, terima kasih. Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Memberi semangat, semangat ya. Terus yang kedua, menemani ibu hamil makan. Ini siapa yang menemaninya? Oh, Iya, menemani. biar apa Bu menemani? Biar apa? Oh iya. Yang selanjutnya membuatkan makanan. Memasaknya mungkin Ya, memasakkan alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Alhamdulillah ini untuk jawaban hasil diskusinya. Terima kasih. Yang selanjutnya, ibu-ibu buku KIA-nya dibawa nggak? Teman-teman saya minta ya. Coba tolong dibuka ya. Dibuka halaman 6-nya Bu. Itu ada ya Bu ya pembahasan mengenai apa Bu? Pak? Ibu hamil. Disiplin Bu, betul. Di situ ada berbagai
sebagai isi piringku yang dimana adalah porsi makan dan minum bagi ibu hamil untuk kebutuhan sehari-harinya. Ada dibaca di bawahnya itu dinyatakan bahwa porsi makan dan minum ibu hamil itu harus apa Bu? Harus beragam, harus proporsional, bergizi, betul. Terus harus banyak minum air sebanyak berapa? 10 gelas. Ya, 10 gelas dalam sehari. Karena apa? Mungkin kebutuhan makan dan minum ibu hamil itu jauh lebih banyak dibanding ya sebelum hamil gitu. Terus lanjut di halaman sebelumnya, Pak Bu silakan dibuka buku KIA-nya. Itu membahas mengenai di halaman 5-nya, halaman 4 dan 5, itu membahas mengenai apa? Perawatan ibu hamil. Apa saja perawatan ibu hamil? Menjaga kebersihan diri. Selanjutnya apa lagi? Istirahat yang cukup. Betul. Terus Makan beragam. ya, makanan yang beragam seperti yang tadi kita bahas ya. Selanjutnya olahraga, menjaga aktivitas fisiknya ya. Walaupun boleh berolahraga, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi ibu hamilnya. Kan ada senam hamil ya, Bu Dia senam hamil, mengikuti senam hamil ya. Jumlah Bu. Sama ibu hamil, tidak masalah. Kalau memang mampu tidak masalah ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Dibahas ya mengenai hubungan suami istri, karena memang tidak dilarang. Bahkan mungkin untuk kondisi tertentu itu dianjurkan. Betul ya Bapak Ibu yang sudah mengalami. Bu Dia bagaimana pengalamannya? Ya, terima kasih. Mungkin akan saya simpulkan dalam hal ini mengenai isi piringku. Bapak Ibu pernah melihatnya? Tentang isi piringku. Sering melihat. Ya, kalau yang ya. Berarti bisa dikatakan yang tadi makanan bagi ibu hamil khususnya dan balita termasuk kita semua mungkin ya. Ini adalah isi piringku, harus apa? Proporsional, berimbang mungkin tadi ya. Nah, ini ada apa aja? Lauk-lauk, terus buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Nah, kelihatan juga ya. Dan juga ada minum air putih atau perbanyak minum air minimal 8 gelas per hari. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Jadi jangan apa tadi layih-layih aja ya Bu ya. Jangan main rekam ada liburan Nah, sedikit membahas tambahannya. Ibu-ibu pernah melihat ini? Tablet seperti ini? Kalau Ibu Dia? Ya, obat tablet tambah darah untuk ibu hamil. Jangan sampai lupa meminum tablet tambah darah satu hari setiap hari ya Bu ya. Yang lain juga harus saling mengingatkan. Berapa kali per hari? Satu kali Bu. Ya, ini bisa didapatkan dari Posyandu, dari Bu Bidan, atau beli sendiri boleh. Karena mungkin kendala yang dihadapi ibu hamil itu adalah mual ya Bu ya. Jangankan untuk mengkonsumsi ini, kadang untuk makan minum ini saja wah, kadang asam lada. Nah, tapi ada solusinya Pak Bu. Ketika ibu hamil itu mengalami kendala untuk mengkonsumsi makanan seperti tidak proporsional itu adalah makannya sedikit-sedikit tapi sering, jadi tetap terpenuhi. Nah, seperti itu. Kesimpulan pertemuan kita hari ini di sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari. Yaitu yang pertama, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan memenuhi dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir prematur. Yang tadi itu ya, yang TTD itu ya. Yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Ini boleh keluarga, boleh saudara, saling mengingatkan tadi ya. Yang terakhir, keluarga dapat mendukung ibu hamil